Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya, hingga hadirin jemaah salat tarawih yang kami hormati. Izinkanlah kami dari pengurus Masjid Baitus Salam ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid Baitus Salam Medlan Transyogi saldo pada infak tarawih hari ke-16 berjumlah Rp7.613.000. Rp7.013.000. Pemasukan infak tarawih malam ke-17 berjumlah Rp440.000. Donasi Ramadan dari PT Kembang Gria Cahaya sebesar Rp1.000.000. Pengeluaran biaya operasional Ramadan tidak ada. Saldo dengan hari ke-18 Ramadan 1445 Hijriah sebesar Rp8.453.000. Pengumuman yang kedua yaitu donasi tajil berupa berbuka makanan puasa dari Ibu Tika klaster 2, dari Ibu Sri Hartati klaster 2, dari PT Sabar Jaya Logam, dari Bapak Haji Erik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada donatur, kepada DKM dan kepada jamaah Masjid Baitus Salam yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk kebutuhan masjid. Mari kita sama-sama mendoakan para donatur, para DKM, para jamaah Masjid Baitus Salam, semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah hadihiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengumuman yang ketiga yaitu petugas tarawih. Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam ke-18 bulan Ramadan. Alhamdulillah, bacaannya pun juz ke-18. Imam tarawih akan dipimpin oleh Ustadz Hilmi, Bilal tarawih Ustadz Ajam Al-Ghifari. Pengumuman yang keempat yaitu ada kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Darkasih Makmur MPD. Hadirin jemaah salat tarawih yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. Tes 1. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Pasar Cilengsi beli beras, jangan lupa beli minyak. Yang jawab salamnya yang keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Lemes banget kayaknya, udah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thummal hamdulillah, alladzi al-qail alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bil husban. Asyhadu an la ilaha illallah
al-malikul hannan, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana shadiqul irfan. Suaranya jelas kedengaran, Pak? Ya. Saya coba tes ya, Pak. Suaranya kedengaran gak nih? Bapak setuju gak sama poligami? Halo? Oh, senyum-senyum aja. Kedengeran berarti. Kalau ibu-ibu ditanya pasti gak setuju itu, nampak. Bapak Ibu sidang tarawih yang dirahmati Allah, tiada kata yang indah terucap dari lisan dan hati kita mengawali pertemuan kali ini selain untayan kalimat syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, saya yakin di masjid kita tercinta di malam pertama ini jamaahnya penuh sampai ke belakang, betul. Tapi hari ini saya lihat tersisa paling 1-2 baris. Mudah-mudahan hidayah ini terus ada pada diri kita hatta hingga kita husnul khotimah. Amin Allahumma. Salat beriring salam semoga tercurah limpah kepada Habiban al-alam, Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita sudah masuk kepada malam keberapa? 17 apa 18 di sini? Halo? 18. Artinya seyogianya kita sudah menikmati Ramadan itu 18 hari. Kata Utsman bin Affan begini, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Saya menemukan enak, manis, indahnya ibadah itu dalam 4 perkara. Jadi Pak, ibadah kalau semakin lama itu kalau diperas ibarat madu itu semakin banyak madunya. Semakin enak, ringan langkah kita untuk ibadah. Bapak enak ibadah, Pak? Nyaman ibadah? Di sini tarawihnya berapa rakaat? 23. Mau cepat apa mau lambat biasanya di sini? Bapak senangnya cepat apa lambat? Halo? Sedang-sedang saja. Dalam hatinya mah pasti lebih cepat, lebih enak. Gitu. Orang yang sudah menemukan nikmatnya ibadah itu dia pada 4 perkara. Yang pertama, fi ada'i faraidillah. Ketika menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, enak dia, nggak ada hambatan. Pak, kewajiban Allah dengan apa yang dilarang oleh Allah banyakan mana? Banyakan kewajiban apa banyakan mubahnya? Banyakan kewajiban apa kebanyakan bolehnya? Halo? Banyakan bolehnya, Pak. Contoh, makan. Kolak boleh nggak? Sayur asam boleh? Sayur soto boleh? Soto kambing boleh? Ayam bakar boleh? Jengkol boleh? Pete boleh? Oh, ini makan segala makan ini. Banyak boleh. Yang dilarang paling dalam Al-Maidah ayat 3 tuh beberapa. Hurrimat alaikumul maitata. Wadama, maitata itu bangkai yang nggak boleh. Bangkai itu nggak boleh. Wadama, darah yang dikeringkan atau yang dimarus kalau kata itu nggak boleh. Walahmil khinzir, daging babi, anjing nggak boleh. Sedikit secara dzati itu yang dilarang oleh Allah. Paling banyak itu diperbolehkan. Maka kata Utsman bin Affan, seharusnya ketika kita melaksanakan fardu Allah itu nikmat. Fardu Allah itu berapa sih, Pak? Fardu Allah paling kalau kita hitung sedikit sekali. Fardu Allah itu sholat. Sholat kalau dihitung-hitung, Pak, itu berapa menit sih? Siapa yang paling soleh di sini? Berapa menit? Sini tarawih selesai jam berapa? Jam 9. Tarawih itu sunnah. Yang wajib paling berapa menit sih, Pak? Bapak berapa menit sholat? 5 menit? 5 menit. Oh, kecuali santri beda. Kalau santri karena nggak ada istri, belum punya istri kan, nah, itu bisa lebih lama. Gitu. Paling 5 menit, paling banter. Kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam, Pak. 24 hours. 24 jam. Dikurangi 25 menit, masih ada berapa menit? 23 jam sekian menit. Maka seharusnya ketika kita ibadah, sholat, itu kita nikmat. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Dari mulai takbir tuh kita nikmati sholat itu. Seolah-olah kita melihat Allah walaupun Allah tidak melihat kita. Allah pasti melihat kita. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Walaupun kita enggak lihat, pasti Allah melihat.
Makanya kudu dinikmati itu sholat itu. Cuma 5 menit 24 jam. Saya pernah ceramah di Garut. Itu ketika bawa handphone, ketika nyampe Garut, Yayang Bebeb saya telepon. Tapi nggak keangkat. Ketika sampai puncaknya, itu ada beberapa panggilan dari istri saya. Ketika nyambung ditanya, kenapa Abi, ayah nggak diangkat-angkat? Saya bilang nggak ada sinyalnya, sayang, nggak ada sinyalnya. Di daerah Garut, di puncak Garut itu banyak sekali, tidak banyak sekali sinyal di sana, apalagi simpati. Saya tarik kepada sholat, Pak. 5 waktu kita dipanggil oleh Allah, berarti kurang lebih 10 kali hayanglah sholat berkumandang di sekitaran kita. Belum lagi qomat, kurang lebih 15 kali kita dipanggil sehari semalam. Pertanyaannya, mengapa kadang-kadang ada di antara kita yang masih belum tergerak hatinya? Maka jawabannya bisa jadi di hati kita sinyalnya sedang lemah. Sinyalnya bahkan tidak ada. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat yang sedikit waktunya diminta sama Allah, fa innahu faraidillah, kita yakin itu fardu Allah, laksanakan dengan bahagia. Yang kedua apa sih? Zakat, Pak. Zakat itu diwajibkan fitrah hanya setahun sekali. Itu pun 3,5 berapa zakat, Pak? 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kita kalau dihitung dalam setahun makan berapa ton, Pak? Apalagi yang gemuk-gemuk ini. Berapa ton kita makan itu? Kita diminta kewajiban setahun itu cuma 3,5 liter, Pak. Atau anggaplah kalau Bapak pengusaha punya duit 100 juta. Amin. Amin apa, Pak? 100 juta. Zakatnya 2,5%, berapa cuman? Nah, bisa ngitung orang nih. 2.500.000. Masih banyak sisanya apa banyak zakatnya? Sisanya 97.500.000 sisanya, Pak. Masih banyak sisanya, betul? Punya sisanya? Punya nggak sisanya? Jadi zakat itu hanya sedikit, 2,5%. Beda nanti kita bicara infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Artinya, Bapak, dari sekarang ketika kita punya anak istri, zakat fitrahkan, infakkan. Ada masjid yang sedang membangun, zakat fitrah di sana, zakat mal di sana boleh dan seterusnya. Apalagi di sini sudah ada UPZ atau LAS dan seterusnya. Apalagi kewajiban kepada Allah. Zakat, puasa itu hanya 1 bulan dalam 12 bulan, Pak. Oleh karena itu, syarat-syarat puasa itu diantaranya adalah Islam, baligh, mampu, berakal. Dari syarat-syarat itu kita raba diri kita. Siapa di antara kita yang nggak puasa? Kalau misalnya dia masih kecil nggak apa-apa karena belum balik. Kalau misalnya dia sudah dewasa tetapi dia gila, boleh tidak puasa, Pak. Jadi Bapak, kalau misalnya di antara kita ada yang gila, boleh nggak puasa. Paman kana minkum maridon, atau sakit, awal safarin, atau di perjalanan, mudah, Pak. Sebulan sekali banyak sekali rukhsahnya. Jalan-jalan keluar kota, mudik dan seterusnya, boleh diganti pada hari-hari yang lain. Mudah kita nikmati. Haji pun bagi yang mampu. Itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan di malam ke-18 ini kita terus nikmati, hadirkan manisnya madu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di hari-hari terakhir, kencangkan ikat pinggang, kencangkan sarung kita, kencangkan tangan sabuk kita, celana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir dari 4. Ketika kita merasakan manisnya iman pada posisi fijtinabi maharimillah. Ketika kita menjauhi dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang, Pak, kalau kita menjawab pertanyaan hari ini, sekarang tepatnya, kalau kita ditanya apakah kita bisa menjauhi apa yang Allah haramkan, pasti jawabannya bisa. Tapi tantangan ini, kalimat ini akan menjadi sebuah tantangan besar ketika kita berada pada posisi di tempat kerja kita, atau posisi di tempat di mana orang lain tidak tahu
Kalau hari ini ditanya, Bapak bisa menjauhi larangan Allah? Pasti jawabannya bisa. Tetapi ketika kita di kantor, ada orang yang memberikan amplop di bawah meja, tantangan bagi kita. Atau nggak usahlah kita bicara kantor. Bapak, saya tanya Pak, Bapak keluar dari sini, nemu kresek warna hitam, isinya 50 juta. Ini mau lebaran Pak. Kira-kira Bapak ambil apa ambil? Halo, Pak, ini mau lebaran Pak. Ada kresek hitam, isinya pas kita lihat merahan semua. Kira-kira diambil apa diambil? Dikasihin Pak RT mual? Apa dikasihin ke DKM? Dikasihin Pak RT Pak Ustadz. Oh hebat, tapi bagi kedua sama Pak RT. Itu tantangan berat Pak. Ketika kita butuh, ketika kita minta, ketika kita butuh sekali akan dana misalnya, di hadapan kita dihadapkan. Atau dalam hadis begini Pak, ketika orang menikmati ibadah itu, menjauhi larangan Allah, ada kalimat alaman kibaihi. Jadi ada ruangan besar, ada ruangan kecil, gelap gulita. Ada wanita cantik Pak, duduk di paha kita. Istri kita di rumah, anak kita di rumah, pokoknya nggak ada siapa-siapa. Kira-kira dicolek nggak itu wanita Pak? Halo? Kira-kira nggak ada orang Pak, gelap gulita di ruangan kecil. Kira-kira dicolek apa dicolek? Kayaknya bukan cuma dicolek. Kayaknya. Tapi kalau jamaah Baitul Salam ya enggak lah. Enggak besar sama. Gitu. Ketika kita mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah walaupun Allah enggak lihat, ini akhafullah, saya takut kepada Allah walaupun Allah tidak ada di sekitaran kita secara zahir, maka itulah kenikmatan sesungguhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat menikmati ibadah fardu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita dapat menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti ketika kita keluar Ramadan kita mendapatkan predikat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua lagi kita bahas pada kesempatan dan waktu yang akan datang. Burung Iran, burung cendrawasih, ada Pak Ian, ada Pak Zarkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.